kita ngobrol dulu tentang JKT ya. Gimana sih perjuangan kamu untuk jadi member JKT48? Apa ya, banyak. Jadi pertamanya kan kita kan lewat audisi ya. Lewat audisi itu pertamanya banyak gitu teman-temannya dari sekian banyak. Pokoknya kita disaring tuh jadi berapa ya, jadi 50-an. Terus kan maksudnya udah pada kenal semua kan ya. Udah pada kenal gitu. Ayo kita sama-sama, taunya ada pas final audition itu dipilihnya cuman 29 apa 28 ya, aku lupa. Pokoknya cuma dikit gitu ya. Jadi kan sama yang udah deket juga dia gak keterima kan, sedih banget gitu ya. Ya sabar ya gitu ya. Selamat, dianya juga ngucapin gitu ya. Terus kalau suka dukanya di JKT48? Kalau suka dukanya banyak sih. Jadi kan kalau misalnya kita udah jadi member gitu ya, kita memulai dari awal itu penuh perjuangan gitu. Jadi dari mulai yang kita tuh gak dikenal gitu kan sama semua orang gitu. Kita tuh gak dikenal, gak ada yang tahu. Mungkin awalnya yang tahu tuh dari fansnya AKB48 ya. Kan kita sister group dari AKB48. Jadi kita juga dapat fans dari fansnya AKB48 gitu. Tapi untuk kita memperkenalkan ke masyarakat Indonesia kan penuh perjuangan juga gitu ya. Harus ini nih JKT48 kan orang-orang pertama ngelihat kan taunya oh itu yang nyanyi rame-rame gitu, kayak mau tawuran gitu kan. Pertamanya kan gitu ya. Apalagi di saat masa-masa awal kalian memperkenalkan ya. Orang taunya tuh di Jepang ada AKB, oh di Indonesia ada juga JKT gitu. Kayak gitu. Takut gak sih dulu awal-awal, takut gak akur sesama member ya kan, rame-rame itu kan kadang-kadang belum tentu selalu seneng. Kadang ada berantem-berantemnya, takut gak sih mana harus selalu bersama? Apa ya, kalau misalnya ketakutan gitu awalnya pasti ada ya, karena kita kan awalnya gak deket banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan tiap hari ketemu juga gitu ya. Jadi pasti udah mulai mengenal satu sama lain gitu. Awalnya takut, aduh takut gak cocok, aduh takut marah kalau misalnya diajak bercanda gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya kita deket juga gitu satu sama lain, udah kayak keluarga sendiri deh gitu. Nah biasanya kan di band aja, misalnya band tuh 5 orang, beda kepala, itu suka ada perselisihan pasti. Apalagi JKT48 yang banyak banget. Yang personilnya banyak banget, hampir berapa sih? 20 apa 15? Sekarang ada 49, 48 ya? 48. 49. Enggak, ini yang generasi berapa Melody Map? Generasi 1. Generasi 1 personilnya ada berapa? Ada, sekarang ada 17. Yang generasi kedua? Yang generasi kedua ada 20 sekian. 20 sekian lah ya. Banyak deh pokoknya. Banyak deh pokoknya. Pernah nggak Melody ada sedikit-sedikit berantem gitu? Apa ya, banyak lah, sering. Karena kita kan semuanya sama-sama cewek kan. Jadi pasti rebutan gicu, sensitif gitu ya. Kalau misalnya apa namanya lagi sensitif banget tuh ya, tiap bulan pasti kalau diajak bercanda dikit kan ada yang marah juga gitu ya. Bercanda dikit bete gitu. Tapi kita lama-lama juga udah mulai ngerti gitu. Kalau misalnya dia lagi bete, kita kurangi bercandanya gitu. Oke, nah dari sekian banyak member di JKT48, ada nggak yang deket sama kamu? Ada dong. Ada paling deket sama Nabila gitu. Sama Nabila. Jadi aku paling deket tapi sering juga gitu. Apa ya, kayak berantem gitu sama Nabila juga sering gitu. Sosok Nabila di mata kamu kayak gimana sih? Apa ya, Nabila tuh adik yang baik sih, tapi kadang-kadang nyebelin juga gitu ya. Nabila itu jahil banget anaknya. Suka gangguin, bandel. Kejahilan Nabila misalnya apa? Apa kamu pernah lagi tidur diangkat ditaruh di genteng? Kayak cincin yang ada di rumah. Makanya gue nanya. Nabila tahu gue cantik, imut, lemah lembut ya kan? Kenapa kayak Samson? Kuat banget. Ya kan jahil, makanya gue nanya. Jahilnya bentuknya? Jahilnya kayak gimana? Dia tuh gak jahil aja sih, ceroboh juga gitu. Jadi aku kan sering ngingetin tapi terus-terusan keulang gitu kan ya. Iya, dianya apa ketinggalan, kayak kalau enggak misalnya nyenggol apa tumpah gitu kan jadinya pasti gitu kan ya. Emang kamu beda berapa tahun kamu sama Nabila? Beda 7 tahun. Oh, beda 7 tahun. Banyak juga beda. Kamu manggil Nabila Dede. Nabila manggil kamu Kamelody. Jadi paling deket sama Nabila. Kalau nyebelinnya apa nyebelinnya? Apa ya, kadang suka apa ya, tiba-tiba marah gitu. Kan mungkin dia lagi bete entah kenapa gitu. Terus misalnya dibecandain dikit marah gitu. Loh kenapa gitu, ya udah diemin dulu. Paling kalau Nabila bete berarti aku nggak ngasih kabar ke dia. Oh, boleh.
Bapak siapanya ya memang? Saya tahu. Lupa, gue kasih udah lupa. Anak-anak nggak tahu siapa dia. Siapa? Memilih siapanya Nabila? Supirnya Nabila. Oh, bete karena nggak bisa manggung. Nggak bisa manggung jadi bete. Lupa jemput, lupa nganter, lupa jemput jadi bete. Pertama kenal Nabila langsung serak atau pakai berantem dulu baru serak? Atau pertama kenal kan waktu pas audisi Nabila tuh jutek banget ya awalnya. Udah terus mukanya judes banget. Terus pas ditanya, Dek kelas berapa gitu. Kelas 6 SD gitu. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Waktu pertama kenal. Iya, kelas 6 SD gitu. Masih pakai apa sih? Dia tuh masih pakai seragam putih merah kan. Terus pas latihan nanya, "Ih, ini cantik banget," gitu ya kan, lucu gitu. Tapi judes mukanya pas aku tanya, "Kelas berapa, Dek?" Kelas 6 SD gitu mukanya. Kelas 6 SD. Oh, aku cuma gitu. Maksudnya kan aku kalau orang Bandung ngeliat yang gitu, aduh kayaknya galak banget gitu ya. Terus lama-lama mukanya cantik, lucu, mukanya lucu kayak tas Tanah Abang. Tas Dora kalian. Pokoknya Nabila tuh awalnya jutek banget gitu. Pas masuk tuh, pas udah masuk keterima, kita kan ke Jepang tuh ya, ke Jepang sama-sama. Terus aku satu kamar sama Nabila gitu. Nah terus di situ tambah deket. Jadi awalnya ternyata baik juga anaknya gitu ya, enak diajak cerita. Tapi ada kejadian juga nih waktu di Jepang tuh, kan kita satu kamar, terus dia tiba-tiba di kamar itu numpahin mie gitu, mie cup gitu ya, jatuh tumpah gitu. Ya ampun gitu, maksudnya kan belum deket sama dia gitu ya. Terus ya ampun deh, kamu numpahin kayak gini, aku bilang gitu. Aku marah-marah sendiri ya, nggak mungkin, maksudnya belum deket tapi nggak bisa marah-marahin bener-bener. Tapi bete gitu ya, karena belum deket banget gitu ya. Ya udah aku yang beresin gitu, gitu ya. Terus lama-lama sama Nabila. Marah-marah aku besok-besok. Enggak, ntar disuruh-suruh lagi. Tapi lama-lama Nabilanya, iya maaf Kak, maaf ya, kata gitu. Kak aku emang kayak gini, kata dia gitu. Aku emang kayak gini. Ya lain kali hati-hati dong. Kan kamu udah sering aku bilangin kan selalu kayak gitu ya. Tapi keulang lagi gitu kalau Nabila. Ceritain sama sama saya Bang. Kenapa Bang Billy? Kenapa? Saya punya boy band. Saya sama Adul. Saya lagi di Australia sama. Saya satu kamar sama Adul ya kan. Satu kamar sama Adul kebelet, dibuang kotoran di kasur. Akhirnya saya bersihin. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa ya, hal yang ada di Nabila yang bikin kamu gak nyaman, atau kejelekannya Nabila apa? Kejelekannya suka apa ya, kalau dikasih tahu kadang-kadang ngambek gitu. Maksudnya dia salah gitu, dia atau enggak lagi salah, kalau enggak ceroboh, terus aku kasih tahu dia malah ngambek gitu. Ya ampun, maksudnya aku kan niatnya baik gitu ya ngasih tahu, tapi dianya marah. Ya udah aku diemin aja. Itu yang paling dibetein sama Melody, karena udah tahu salah dikasih tahu dengerin harusnya. Ya, Melody. Dan Nabila kalau lagi bete itu dia suka ngebongkar-bongkarin ubin terus dipasang lagi.